Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Ya. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan pembelajaran kecepatan. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, misalkan Anda disuruh oleh bos Anda untuk segera menjemput anaknya misalkan atau untuk membeli sesuatu, maka otomatis Anda akan berlari. Nah, kecepatan dapat diketahui dengan menetapkan kapan gerak dimulai dan kapan gerak berakhir. Makanya pada saat kita bergerak, kita cepat tuh. Dan pada saat mencapai tujuan itu gerak selesai. Nah, selang waktu antara mulai dan berakhir disebut sebagai waktu jarak. Nah, inilah yang digambarkan sebagai kecepatan gerak seseorang. Saya akan membagikan kepada Anda gerakan kecepatan tersebut. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah gerakan orang berlari, ya. Nah, biasanya pada saat mereka bergerak lebih cepat sehingga memunculkan efek terhadap tubuh Anda. Baik, kita lanjutkan. Nah, kecepatan ini bisa dikatakan sebagai kemampuan Anda untuk berpindah, ya. Anda bergerak katakanlah dari Pasar Xiongwan ke kawasan sentral dengan jalan kaki. Nah, itu berarti Anda berpindah. Nah, kecepatan ini masuk ke dalam gerakan lokomotor dan gerakannya itu bersifat siklik. Artinya gini, satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang seperti lari atau kecepatan gerak bagian tubuh seperti pukulan. Ya, komponen kecepatan ini sangat penting. Misalnya dalam permainan sepak bola, dia akan mampu memenangkan pertandingan kalau bisa cepat berlari membawa bola sehingga meninggalkan kawan-kawannya. Ya, kemudian ada yang bertanya, Pak, apa sih arti dari kepada kecepatan? Nah, di sini ada menurut Treadwell tahun 91, ya. Jadi kecepatan bukan hanya melibatkan seluruh kecepatan tubuh, tetapi melibatkan waktu reaksi yang dilakukan oleh seseorang pemain terhadap suatu stimulus. Stimulus itu rangsangan. Orang bisa cepat berlari, misalkan Anda pada saat menunggu bus, tiba-tiba bus Anda akan segera tutup pintunya, maka Anda otomatis cepat berlari. Nah, itu yang disebut sebagai stimulus atau rangsangan. Nah, kemampuan ini membuat jarak akan semakin pendek untuk memindahkan tubuh. Nah, kemudian kecepatan anggota tubuh seperti lengan atau tungkai adalah penting guna memberikan akselerasi kepada objek-objek eksternal. Ya, nah kecepatan ini bisa kita pakai untuk bermain sepak bola. Ya, kemudian bola basket itu juga harus cepat. Ya, pada saat si lawan mulai mengejar bola, apabila Anda berlari lebih cepat, maka Anda otomatis mampu menghilangkan rintangan sehingga Anda mudah untuk masukkan bola ke dalam keranjang. Kemudian tenis sama juga butuh kecepatan. Lempar cakram, bola voli dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ditanya, apa rumusnya kecepatan, Pak? Kecepatan itu adalah jarak per satuan waktu, ya. Jadi kalau misalkan kecepatannya itu adalah 200 meter per detik, berarti Anda mampu bergerak sepanjang 200 meter dalam waktu 1 detik. Nah, ada juga yang mendefinisikan kecepatan itu adalah laju gerak. Oke. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa saja macam-macam kecepatan itu? Nah, macam-macam kecepatan itu di sini ada beberapa jenis kecepatan. Yang pertama itu adalah kecepatan sprint, ya. Jadi kalau misalkan Anda berlari cepat, itu namanya kecepatan sprint. Jadi kemampuan seseorang atlet bergerak ke depan dengan kekuatan kecepatan penuh atau maksimal, ya, sehingga dia bisa lebih dulu daripada lawannya, ya, misalkan mengejar bola. Kemudian ada yang disebut dengan kecepatan reaksi.
ya untuk menjawab suatu rangsangan. Misalkan si pemain sepak bola melihat bola akan jatuh ke tanah, otomatis secara bereaksi dia akan cepat untuk mendekati bola tersebut. Atau misalkan Anda melihat jam anak yang sudah pulang, sementara Anda masih berada di rumah, otomatis Anda akan cepat buru-buru untuk mendatangi anak tersebut. Ini yang disebut dengan kecepatan reaksi. Ada juga kecepatan bergerak, ya. Kecepatan bergerak adalah kemampuan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus, ya. Ini yang disebut dengan kecepatan bergerak. Nah, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk melatih kecepatan kita, ya. Nah, yang pertama itu adalah lari sprint. Anda berlari berulang kali dengan jarak 10 meter, ya. Itu bisa. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kecepatan gerak, ya. Kemudian yang kedua, lari sprint berulang kali 3 kali dengan jarak 20 meter. Nah, itu kecepatan juga. Kemudian yang berikutnya, lari sprint berulang kali dengan jarak 25 meter. Itu olahraga lari. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan apa sih manfaat olahraga lari ya bagi kesehatan kita, ya. Nah, di gambar Anda melihat orang yang sedang berlari. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, olahraga lari itu banyak manfaatnya. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung, ya. Jadi, membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi itu bagus untuk kesehatan kita. Aktivitas ini dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung, ya. Jadi ada banyak orang yang mati mendadak gitu ya. Kenapa? Karena masalah penyakit jantung. Kemudian ada juga orang yang kena darah tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, olahraga lari ini bisa membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Dan di Indonesia itu banyak sekali orang yang kena penyakit stroke, ya. Nah, untuk mengantisipasi stroke, otomatis Anda harus menggunakan kesempatan untuk olahraga lari. Ya, walaupun tidak perlu lari cepat-cepat, tetapi paling tidak lari. Kemudian, olahraga lari yang kedua nih, dia mampu menjaga berat badan. Nah, jadi saat lari, tubuh itu membakar kalori cukup besar. Karena itu lari sangat efektif untuk menurunkan berat badan, ya, atau menjaga berat badan tetap ideal. Nah, itu lari. Kemudian yang ketiga nih, Anda kan pekerjaannya fisik, perlu bugar, perlu stamina yang bagus. Maka olahraga lari bisa Anda jadikan solusi. Yaitu untuk apa? Melatih sistem pernapasan. Jadi pernapasan kita menjadi sempurna, meningkatkan kapasitas paru-paru. Ya. Orang Jakarta bilang tidak mudah ngos-ngosan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh menjadi lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan lebih bugar. Ya. Nah, Pak, saya sulit lari. Orang kerja saya dari pagi sampai sore. Sebenarnya bisa pada saat Anda pagi-pagi berangkat, mengantar anak, ya, Anda pakai saja baju olahraga. Pakai training, kemudian pakai sepatu. Nah, pada saat Anda sudah mengantar anak, pulang, Anda bisa lari, lari kecil dari tempat sekolah sampai ke apartemen Anda. Atau Anda disuruh ke pasar. Ya, pada saat Anda berangkat ke pasar, mumpung nggak bawa barang apa-apa, Anda bisa berlari tuh, gitu kan? Nah, jadi berlari itu kan tidak perlu tempat khusus, dimanapun Anda bisa berlari, gitu. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan stamina dan kebugaran. Kemudian, yang keempat, fungsi lari itu bisa menguatkan otot dan tulang, ya. Jadi lari itu bisa memperkuat otot dan tulang. Nah, contohnya banyak ya kalau misalkan
Anda sering naik turun tangga, itu sepertinya tulang lutut ya, persendian Anda itu mulai sakit. Nah, otomatis untuk menjaganya, Anda perlu memperkuat otot dan tulang. Nah, sehingga pada saat nanti Anda sudah berusia di atas 40 tahun, itu akan mengurangi resiko daripada osteoporosis. Kemudian manfaat lari yang kelima adalah mengurangi stres dan memperbaiki mood gitu. Ya mungkin Anda saat ini sering merasakan dimarahi majikan gitu kan. Nah, pada saat Anda keluar, otomatis Anda bisa ada waktu tuh, entah ke pasar atau ke sekolah, lari-lari kecil, sehingga dia mampu mengantisipasi stres ya. Kenapa begitu Pak Fajar? Karena pada saat Anda berlari, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia, jadi lebih happy. Ya, jadi kalau di rumah Anda sedih, Anda keluar lari saja gitu ya. Nah, karena dia akan mengeluarkan hormon endorfin. Karena itu dapat mengurangi stres, kemudian mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur. Ya, itu lari. Kemudian yang keenam, lari bisa meningkatkan sistem imun. Apa Pak sistem imun? Olahraga lari secara rutin dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih kuat melawan penyakit, nggak mudah pilek, nggak mudah kena flu. Nah, ini meningkatkan sistem imun. Nah, kemudian yang terakhir, olahraga lari itu bisa menjaga kesehatan mental. Ya, lari juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi kita, kejernihan berpikir, kesehatan mental, serta aliran darah ke otak itu akan meningkat. Jadi kesimpulannya, olahraga lari itu murah, bisa Anda lakukan di mana saja, modalnya cuma sepatu kets, dan di Hong Kong Anda mudah mendapatkannya. Ya, dan memberikan manfaat besar. Untuk apa? Kesehatan jantung, menurunkan berat badan, meningkatkan kebugaran tubuh, serta meningkatkan kesehatan mental. Ya, terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga, maka olahraga lari itu bisa Anda lakukan kalau misalkan standarnya itu adalah standar olahraga. Nah, di sini Anda bisa lakukan sprint. Ya, kalau misalkan Anda ke Causeway Bay, itu kan di samping perpustakaan, itu ada tempat berlari, itu gratis itu. Bisa Anda manfaatkan untuk lari. Ya. Nah, Anda bisa sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Satu. Atau Anda lari sprint berulang-ulang 3 kali dengan jarak 20 meter. Dua. Ya. Atau lari sprint berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter. Ini kalau standar formal Anda ingin mengikuti olahraga lari tersebut. Nah, kemudian pada saat kita berolahraga ada yang disebut sebagai kelincahan. Lincah itu bahasa Inggrisnya agility, ya. Bentuk-bentuk kelincahan itu macam-macam. Nah, Anda lihat ya, seperti di Hong Kong itu orang main rugby. Nah, itu membutuhkan kelincahan. Ya, membutuhkan kelincahan. Nah, eh, apa itu lincah? Lincah itu kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan ya, tanpa jatuh dan sadar akan posisi tubuh. Nah, ini sangat diperlukan apabila Anda senang ya berolahraga seperti bola voli, ya, bola basket, sepak bola, hoki, softball dan sebagainya. Nah, demikian pula dengan cabang olahraga perorangan, ya, seperti misalkan tinju, ya, kemudian pencak silat, bulu tangkis, anggar, ya. Nah, ini bisa membantu Anda untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi kelincahan adalah salah satu komponen fisik yang banyak dipergunakan dalam berbagai olahraga. Bergerak cepat, mengubah gerakan dengan cepat tanpa jatuh. Itu yang disebut sebagai kelincahan. Di dalam olahraga lari ini ada satu lari yang disebut sebagai lari bolak-balik. Nah,
Jadi apa itu Pak lari bolak-balik ya? Nah, jadi mekanisme lari bolak-balik itu seperti ini. Atlet berlari bolak-balik dari satu titik ke lainnya. Jadi bolak-balik sebanyak 10 kali. Nah, pada saat kemarin ya, waktu di Sport Fest, Anda tuh lari bolak-balik ya. Nah, ya, jadi setiap kali sampai di titik satu atlet harus secepatnya membalikan diri untuk berlari ke titik lainnya. Nah, jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh. Ya, kalau bisa cukup 45 meter saja. Nah, kalau jaraknya 10 meter atau lebih, ada kemungkinan atlet tidak mampu lagi untuk lari dan membalikan badannya dengan cepat karena lelah. Ya, jadi kalau bisa hanya 45 meter. Ya, itu biasanya orang melakukan lari bolak-balik seperti ini. Jadi, Anda lihat gambarnya seperti ini, di mana orang melakukan pekerjaan lari bolak-balik. Nah, ini adalah contoh lari bolak-balik yang dilakukan oleh atlet profesional. Nah, seperti ini lihat. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kembali lagi. Oke. Jadi Anda lihat itu lari bolak-balik. Kemudian Pak, apa sih manfaatnya lari untuk bolak-balik itu? Ya, manfaatnya banyak. Yang pertama adalah meningkatkan kelincahan. Ya, jadi kita tadi membahas lincah agility. Ya, jadi gerakan berhenti, berbalik arah, berlari kembali melatih tubuh untuk bergerak cepat dan lincah. Ya, jadi ada orang yang eh, lemot gitu, pelan-pelan ya, maka dilatih dengan cara lari bolak-balik. Nah, kemudian yang kedua, melatih kecepatan dan akselerasi, keseimbangan. Jadi lari bolak-balik melatih otot tuh agar mampu beralih cepat dari posisi diam, ya kan? Nah, sehingga meningkatkan kecepatan dan kemampuan akselerasi. Kemudian supaya otot kaki Anda kuat kalau Anda melakukan lari bolak-balik. Jadi apa yang terdampak pada saat Anda lari bolak-balik? Paha betis, pinggul, ya. Jadi kenapa? Karena otot harus bekerja keras saat berlari dan saat melakukan perubahan arah. Kemudian apa? Manfaat lain meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Ya seperti saya tadi katakan lari itu mampu memberikan pelatihan kepada daya tahan jantung dan paru-paru. Anda bisa coba. Kemudian melatih koordinasi dan keseimbangan. Dan tentunya olahraga seperti tadi itu bisa membakar kalori. Jadi gerakan lari cepat berulang-ulang membuat tubuh mengeluarkan energi besar sehingga bisa membakar lemak dalam perut Anda tuh dan menjaga kebugaran tubuh. Ya, itu terkait dengan lari bolak-balik. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Bagi Anda yang ingin membayar zakat, WA Pak Prajar aja secara pribadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.